Gimana kabar teman-teman? Sehat semuanya? Sehat. Puasa lancar. Ramadan ya? Masya Allah. Bentar lagi buka bersama lah. Pak Kasat Reskrim ada tugas khusus. Beliau kan selalu yang khusus-khusus kita kasih lah. Biar geng motor, Pak. Ya kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kami dari Polres Garut akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan dan penangkapan tersangka tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama sebuah bangunan tanah semi permanen dan bedeng yang ada di daerah Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, tepatnya di Kampung Haurseah, Kecamatan Kabupaten Garut. Di mana awal mulanya bahwa bangunan ini dimiliki oleh Bapak Undang bersama dengan Ibu Sutina yang bersangkutan menerima jasa pinjaman uang dari seorang pemberi jasa pinjaman uang dengan inisial AI, ya, dengan inisial A pada tahun 2020 ya, sebesar 1,3 juta rupiah. Kemudian pihak Bapak Undang dengan Ibu Sutina ini membayar sampai dengan tahun 2022 bulan Januari. Dan selebihnya sampai dengan bulan September itu tidak mampu membayar, tidak bisa membayar pada bulan Januari, sehingga yang bersangkutan akhirnya mencari pekerjaan di Kota Bandung. Nah, selama 8 bulan sampai dengan bulan September tahun 2022. Kemudian pada tanggal 10 September beliau mendapatkan informasi bahwa bangunan atau bangunan di atas tanahnya itu dirobohkan oleh pihak pemberi jasa pinjaman uang saudara A tadi bersama dengan orang-orangnya, termasuk juga di situ ada saudara dari Bapak Undang. Kemudian setelah itu tanggal 15 beliau kembali lagi ke Garut dan ternyata mendapati bahwa bangunannya sudah tidak ada, sudah dirobohkan. Nah, setelah itu karena merasa dirugikan atas pengerusakan atau perobohan dari bangunan tersebut, akhirnya beliau melaporkan ke pihak Polsek Banyuresmi dan kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Garut. Kemudian atas dasar laporan tersebut setelah dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, kami akhirnya menetapkan tersangka dari kasus 170 KUHP atau pengerusakan secara bersama-sama, jungto pasal 55, 56 dan juga jungto pasal 406. Termasuk juga adanya laporan polisi dari pihak korban yaitu Pak Undang dengan Bu Sutina untuk kasus penggelapan tanah. Dan akhirnya kami bisa melakukan penangkapan terhadap 9 orang tersangka yang terdiri dari satu saudara AM selaku pemberi jasa pinjaman uang, kemudian saudara NN, saudara EN, saudara AC, saudara AK, saudara BI, saudara US, dan saudara MA. Itu adalah pelaku untuk 170 jungto 406 jungto 5556. Sedangkan satu tersangka dengan inisial saudara E yang merupakan kakak kandung dari Bapak Undang, itu kami terapkan pasal 385 KUHP yaitu penggelapan tanah yang bukan haknya. Dan adapun barang bukti yang sudah kami sita yaitu sejumlah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengerusakan atau perobohan bangunan, termasuk juga adanya beberapa kwitansi dan juga perjanjian serta SHM yang sudah tertera atas nama Bapak Undang. Untuk pasal yang kami terapkan tadi sudah kami sampaikan. Untuk pasal 170 dengan 406 untuk ancaman pidana paling maksimal adalah 5 tahun penjara. Sedangkan untuk pasal 385 yang kami terapkan terhadap satu orang itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara.
Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Nggak ada pasal soal pinjaman uang nantinya. Sementara tidak, kami saat ini lebih kepada fokus untuk pengerusakan dengan pembongkaran rumahnya dan serta penggelapan tanahnya. Untuk selebihnya, untuk kaitan dengan pengembangan lebih lanjut, tentunya akan kami dalami dari saksi-saksi maupun dari para Yang tersangka. terjadi kasus penggelapan tanah dulu atau pengerusakan dulu? Ya, awalnya dari penggelapan tanah dulu. Oke, Dari kemudian baru dilakukan pengerusakan tanah. pengerusakan tanah. Ya, pengerusakan bangunan. Ya, Jadi pengerusakan bangunan. si pelaku kerusakan bangunan ini merasa dia memiliki karena sudah ada terjadi penggelapan tanah atau seperti apa? Pak? Betul. Makanya Jadi di sini sempat terjadi Transaksi. antara saudara E yang merupakan kakak kandung dari Bapak Undang ini melakukan transaksi jual beli lahan tersebut yang atas nama Bapak Undang secara sepihak tanpa pengetahuan dari Bapak Undang. Nah, disitulah letak permasalahan utamanya sehingga saudara AI merasa memiliki dan menyuruh sejumlah warga untuk melakukan pembongkaran. alasan penjualan apa sih Pak? Alasan penjualan? Kakak dari Undang ini kan Ya, kakaknya di situ kaitan dengan masalah hutang, ya, kaitan dengan masalah hutang, bahwa diketahui bahwa Undang ini memiliki hutang terhadap saudara AM ini sejumlah 15 juta rupiah. Jadi 1,3 juta menjadi 15 juta rupiah. Jadi sisanya tinggal 15 juta rupiah. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa saudara AI ini menerapkan pinjaman uang ini dengan bunganya 35% per bulan. 35% per bulan. Dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keterangan dari sejak tahun 2016 sudah beroperasi melakukan jasa pinjaman uang ini sampai dengan tahun 2022. Total sudah ada 100 orang, ya, 100 orang yang menjadi yang penerima jasa pinjaman. Kita akan dalami lebih lanjut kaitan dengan masalah undang-undang lain atau oleh spesialis ataupun juga unsur-unsur pidana umum lainnya apabila memang ada alat bukti. Kalau tanahnya sendiri pas besar apa? Saudara Tanah yang Undang. diperjualbelikan. Saudara Undang. Secara haknya Pak, apakah memang hak Sepenuhnya atau Pak memang Ya, keluarga? yang jelas secara legalitasnya berdasarkan SHM itu adalah milik Bapak Undang. Nah itu, lari ke sana, ya. Kemudian oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini juga saya akan sampaikan bahwa kami dari Polres Garut menginisiasi beserta pemerintah Kabupaten Garut akan membangun kembali menggunakan program Rutilahu. Ini bersama kami sudah ada Pak Kadis Perkim terkait masalah bangunan yang telah dirobohkan. Dan kemudian yang kedua, hasil koordinasi juga dengan penasihat hukum korban bahwa yang bersangkutan membutuhkan pekerjaan sehingga kami memutuskan untuk saat ini Bapak Undang telah menjadi pegawai harian lepas Polres Garut. Terhitung mulai hari ini. Mantap. Alhamdulillah. Juga kabarnya mau di beasiswa kan? Kita akan ke depan, kita akan lihat. Yang jelas sekarang anak masih bersekolah di daerah Haurseah. Ya, sudah ada. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.